Sintayong akhirnya tiba di Indonesia langsung dapat Golden Visa. Martin Paes buka suara soal main di ronde ketiga. Aparel timnas Indonesia yakni Expo kembali tuai kritik. Media Italia tiba-tiba soroti timnas Indonesia U19. Update kondisi cedera Welber Jardim jelang laga semifinal. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong akhirnya tiba di Jakarta. Pelatih 53 tahun itu terlihat hadir dalam acara peluncuran Golden Visa yang digagas Direktorat Jenderal Imigrasi pada hari Kamis 25 Juli 2024. Secara simbolis, Sintayong pun diberikan Golden Visa oleh Presiden Joko Widodo yang turut hadir dalam acara tersebut. Golden Visa adalah visa yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5-10 tahun. Dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Sintayong mendapatkan Golden Visa karena telah memberikan banyak kontribusi bagi prestasi sepak bola nasional. Ujung-ujungnya nama Indonesia juga menjadi terangkat di mata dunia. Di bawah asuhan Sintayong, timnas Indonesia U23 untuk pertama kalinya lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Tak cuma di level kelompok umur, Sintayong juga mendongkrak prestasi timnas Indonesia senior. Tercatat, timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Sintayong di Indonesia menjadi sinyal sang pelatih bakal segera menggeber skuad Garuda. Hal itu dilakukan guna persiapan mentas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Direncanakan, Sintayong bakal segera mengumumkan nama pemain yang bakal dipanggil ke skuad timnas Indonesia. Dalam waktu dekat, skuad Garuda bakal melakukan laga tandang lawan Arab Saudi, tepatnya pada 5 September 2024 mendatang. Ayah pemain timnas Indonesia Putri Claudia Schooneman yang bernama Ralf Schooneman menyoroti aparel resmi tim Merah Putih, yakni Expo. Teguran keras tersebut diungkapkan via akun Instagram pribadinya pada Selasa 23 Juli 2024. Alasannya karena Expo tidak menyediakan nama set untuk pemain timnas Indonesia Putri. Saya ingin jawaban atau penjelasan dari Expo. Kenapa kok sampai begini? Apakah timnas Putri dipandang tidak punya penggemar dan tidak ada nilai jualnya? Tulis ayah Claudia Schooneman. Dalam postingannya, ayah Claudia Schooneman tersebut menjelaskan masalahnya dalam sebuah video. Sebab pelatih privat penyerang timnas Indonesia Putri itu ingin membeli jersey lengkap dengan namesetnya. Walau membelinya di toko resmi Garuda Store yang berada di Kompleks Gelora Bung Karno, ternyata nameset untuk pemain timnas Indonesia Putri tidak disediakan. Alhasil, sang pelatih yang ingin membeli jersey bernama Claudia Schooneman hanya bisa memilih angka 13 saja. Namun, nama Schooneman harus disablon di luar, alias di luar aparel timnas Indonesia. Ralf mengatakan bahwa sudah 3 kali hal ini terjadi dan tidak ada langkah dari Expo untuk menyediakan nameset pemain timnas Indonesia Putri. Padahal harga kaos yang dibeli seharga 1,6 juta rupiah. Hal ini seolah Expo tidak siap menjadi aparel timnas Indonesia karena beberapa kali aparel ini menuai kritikan netizen. Martin Paes secara belak-belakan menegaskan tekadnya untuk memperkuat timnas Indonesia khususnya di ronde ketiga. Kiper FC Dallas di Liga Amerika Serikat yakni Martin Paes berkeinginan untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024. Martin Paes telah menjadi warga negara Indonesia atau WNI sejak 30 April 2024 lalu, namun masih belum bisa membela timnas Indonesia. Belakangan, Menpora RI yakni Dito Aryo Tejo mendapatkan kabar dari Ketum PSSI Erick Thohir bahwa Martin Paes sudah bisa debut dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Timnas Indonesia akan mulai perjalanannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menantang timnas Arab Saudi pada 5 September 2024. Martin Paes pun langsung buka suara terkait ronde ketiga.
Martin Paes juga takjub dengan dukungan supporter timnas Indonesia kepadanya, yang terus memberikan dukungan sejak dari proses naturalisasi hingga perpindahan federasi. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan, dan saya benar-benar merasa harus melakukan ini untuknya. Saya ingin main di ronde ketiga, ujar Martin Paes dalam wawancaranya dengan MLS Soccer. Mereka sudah meminta saya selama 3 tahun, dan tahun ini terasa seperti saat yang tepat, waktu yang tepat, kata Martin Paes. Manajer timnas Indonesia U19 yakni Ahmed Zaki Iskandar mengatakan Welber Jardim mengalami cedera karena benturan saat melawan Timur Leste di Piala AFF U19 2024. Tetapi kondisinya saat ini sudah membaik dan bengkak di lututnya telah berkurang. Gelandang timnas Indonesia U19 yakni Welber Jardim mengalami cedera di bagian lutut saat melawan Timur Leste. Kondisi Welber Jardim sudah membaik, tidak ada bengkak, hanya semalam itu ada benturan di lutut belakangnya, kata Ahmed Zaki. Namun sebagai langkah pencegahan, Welber Jardim menggunakan kursi roda saat pulang dari Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dan kini dia memakai tongkat kruk untuk membantunya berjalan. Jadi untuk pencegahan, daripada dia jalan makanya dia dipakai kursi roda. Kemudian hari ini sudah membaik dan hanya menggunakan kruk untuk membantu agar tidak mendapatkan beban yang berlebih di lututnya, ucap Ahmed Zaki. Sebagai tindakan pencegahan, Welber Jardim akan menjalani pemeriksaan CT scan untuk memastikan kondisi cederanya. Untuk sekarang, didaftarkan untuk CT scan kalau nggak sore ini atau besok, ujar Ahmed Zaki. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia U19 yakni Indra Syafri mengatakan, tim dokter sedang mengobservasi kondisi Welber Jardim. Indra mengatakan pemain kelahiran 25 April 2007 itu masih bisa mengikuti latihan sore ini. Lagi diobservasi dokter, nanti akan kita lihat di latihan sore ini, kata Indra Syafri. Timnas Indonesia U19 memastikan lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024 sebagai juara grup A, usai menyebut bersih 3 pertandingan dengan kemenangan. Di semifinal, timnas Indonesia U19 akan menghadapi Malaysia ataupun Thailand pada Sabtu 27 Juli 2024. Media Italia tiba-tiba merasa terkejut dengan timnas Indonesia U19 yang saat ini sedang berlaga di Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2024 setelah menjadi juara grup A dengan mengoleksi 9 poin. Di babak semifinal nanti, skuad Garuda Nusantara akan menghadapi Malaysia ataupun Thailand yang masih memperebutkan status juara grup C. Terkait keberhasilan tim asuhan Indra Syafri itu menembus babak semifinal, ada hal menarik yang menjadi sorotan media Italia, yakni IFTV. Mereka menyoroti soal banyaknya personel timnas Indonesia U19 yang menyertakan nama-nama legenda di Liga Italia. Begitu banyak pemain di tim muda Indonesia yang diberi nama legenda Serie A, tulis IFTV. Salah satu bagian terbaik dari IFTV adalah mengetahui bagaimana orang-orang di seluruh dunia menikmati Serie A. Kami belajar betapa banyak orang Indonesia yang mencintai sepak bola mereka, tambah media asal Italia tersebut. IFTV pun mengetahui beberapa pemain timnas Indonesia U19, terutama soal nama-nama pemain yang identik dengan legenda-legenda sepak bola Italia. Membaca beberapa komentar dan berbicara langsung dengan Anda, kami menemukan bahwa bukan hanya penggemar yang diberi nama sesuai legenda, tetapi juga generasi pemain Indonesia yang akan datang, tulis media tersebut. Alvarez Buffon, Arkan Kaka, Tor Rivaldo, Gianluca Pagliuca Rossi, Toni Firmansyah, Vigo Dennis, sebuah bangsa yang benar-benar jatuh cinta pada Calcio, tutup media tersebut. Terlepas dari hal itu, skuad Garuda Muda kali ini mentas di semifinal Piala AFF U19 2024. Tentu mari kita doakan semoga timnas Indonesia U19 bisa melangkah ke babak berikutnya, yakni babak partai final.